Dan ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah di situ justru makin saya baca itu masuk ke juz 27 saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa itu yang paling menarik perhatian saya karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat kalian yang masih mendukung saya dalam mengembangkan channel ini teman-teman. Sudah sekian lama saya tidak membuat video meluruskan ustadz ataupun mualaf teman-teman. Namun pada kali ini saya hendak meluruskan seorang mualaf. Dia bernama Dr. Gigi Karissa. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita akan luruskan, teman-teman bisa simak dulu apa yang dikatakan atau disaksikan oleh Dr. Karissa dalam video cuplikan berikut ini, teman-teman. Di rumah itu berhubung keluarga saya kan dari non-muslim dan belajar teologi, itu buku Islamologi banyak. Oh gitu. Iya, dari suami saya, dari mertua saya itu banyak. Tapi seapatis atau mungkin seyakin itu saya dengan agama saya, jadi saya nggak pernah sentuh, gitu. apalagi Quran ya. Nggak pernah saya buka gitu kan. Jadi waktu itu saat itu benar-benar hal yang baru. Saya juga baca salah, bukanya dari depan, bukan dari belakang. Tapi itu Masya Allah ya, di situ saya menyadari yang saya buka jadi pertama surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu saya pikir itu bukan kebetulan ya, Allah taruh Al-Ikhlas itu di nomor 112 di pojok kiri atas. Itu setiap orang yang bukan dari muslim pasti mungkin bukanya itu duluan. Coba Al-Ikhlas itu ada di tengah atau mungkin ada di 2/3, 1/3. Mungkin nggak kebaca ya. Iya, tapi itu yang pertama kali kebaca itu dari kan. Depan ya. Salah, ternyata salah gitu kan. Oh, udah 112 gitu kan. Oh, ternyata dari depan gitu ya. Dan ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah di situ justru makin saya baca itu masuk ke juz 27 saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa itu yang paling menarik perhatian saya karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu. Dan Masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus Nabi Isa seperti demikian menjawabnya kira-kira lah ya. Itu apa namanya, Maha Suci Engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu ya. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan. Dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya gitu. Dan memang itu apa ya, kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Teman-teman sekalian, di dalam video yang kalian sudah saksikan ada dua hal yang saya hendak komentari dari dokter ini teman-teman. Yang pertama adalah dia seorang non-muslim dan di rumah dia ada begitu banyak buku Islamologi. Nah, saya mau tantang nih dokter nih, sebanyak apa sih buku Islamologi yang dia punya? Coba deh sebutkan beberapa saja. Jangan-jangan dia cuma ngarang cerita aja. Karena begini teman-teman, seorang Kristen gitu ya, orang Kristen yang baik begitu ya, dia itu kalau suka belajar Islamologi itu jarang orang Kristen yang belajar tentang Islam, jarang banget. Jadi kalau dokter Gigi ini mengaku di rumah dia ada begitu banyak buku tentang Islamologi. Coba sebutkan deh beberapa saja, 5 buku saja Islamologi yang dia punya. Silahkan ya, silahkan sebutkan aja. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah ketika Dr. Karissa ini mengatakan kalau
dia menemukan gitu ya, Isa yang ada di Al-Quran itu sama yang ia kenal sebelumnya. Wah, ini penjelasannya ngawur betul, teman-teman. Kenapa saya katakan ngawur, teman-teman? Karena jelas-jelas Nabi Isa di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Nabi Isa yang dikenal orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus, ya. Itu tidak sama. Jadi kalau Dr. Karissa itu mengatakan Nabi Isa ketika dia membaca Al-Quran itu seperti yang ia kenal sebelumnya, itu salah. Di sini saya bisa mengatakan bahwa Dr. Karissa tidak mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus ketika dia beragama non-Muslim. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman, saya mengajak teman-teman mendengarkan seorang teman saya yang akan menjelaskan kenapa Nabi Isa itu berbeda dengan Yesus Kristus dalam video berikut ini. Yesus bukan Isa dalam Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus sama dengan Isa yang ditulis dalam Al-Quran. Tentu pandangan ini keliru sebenarnya. Sebab pada kenyataannya jelas tidak sama. Sekali lagi saya katakan tidak sama. Mari kita lihat perbedaan yang mendasar antara Yesus dan Isa. Yang pertama, Alkitab mencatat di dalam Lukas 2 ayat 11-12 berbunyi demikian, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Sedangkan Al-Quran mencatat tidak demikian. Isa lahir di bawah pohon korma. Ini perbedaan yang pertama, yaitu Yesus dibungkus dengan lampin, dan juga kalau di dalam Al-Quran itu lahirnya di bawah pohon kurma. Yang kedua, perbedaannya adalah Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah anak Maria, saudara Elisabet. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa adalah anak dari Maryam, saudaranya Harun. Nah, ini perbedaannya juga, teman-teman. Perhatikan dengan baik. Yang ketiga, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa hanya seorang nabi. Nah, ini juga perbedaan yang sangat mendasar. Bahwa konsep ini juga sangat berbeda. Bahwa kalau Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya nabi. Nah, ini perbedaan, dan Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu hanya seorang nabi saja. Jadi jelas ini perbedaan juga. Yang keempat, Alkitab mencatat bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai juru selamat. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa tidak disalib. Sebab Isa diangkat oleh Allah naik ke surga. Malah dikaitkan dengan Yudas yang mati diserupakan wajahnya dengan Isa. Kalau kita tahu bersama, kan Yudas mati bunuh diri. Jadi sebenarnya bagian ini juga jelas. Mana yang mau dipercaya, mana yang tidak sebenarnya. Perbedaan yang berikutnya, yang kelima adalah Alkitab mencatat Yesus merupakan juru selamat atau Mesias. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa bukan seorang juru selamat. Perbedaan yang keenam, Alkitab mencatat bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa tidak mati, melainkan diangkat oleh Allah. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada antara Yesus dan Isa. Tapi saya hanya menyebarkan perbedaan yang sangat mencolok antara Yesus dan Isa saja. Dari perbedaan yang ada antara Yesus dan Isa menyimpulkan bahwa Yesus dan Isa merupakan dua pribadi yang berbeda. Semoga Anda yang mendengar video ini dan menyaksikan video ini dan melihat dan mendengar penjelasan yang ada, Anda mengerti bahwa Yesus dan Isa itu bukan pribadi yang sama. Maka dari itu, dari bagian ini kita belajar bersama
bahwa Yesus dan Isa benar-benar berbeda pada kenyataannya. Jadi, stop menyamakan antara Yesus dan Isa. Nah, teman-teman sekalian, dari penjelasan yang teman-teman sudah dengarkan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Dr. Karissa, dia gagal paham tentang iman Kristen. Dia gagal paham mengenal juru selamatnya, yaitu Tuhan Yesus. Maka bisa kita pastikan Dr. Karissa ini bukan Kristen sejati dulunya. Ya, mungkin Kristen KTP atau pengikut Kristen biasalah yang tidak kenal sungguh-sungguh siapa juru selamatnya. Jadi teman-teman, waspadalah, ada begitu banyak orang yang menyesatkan seperti Dr. Karissa ini. Gelarnya dokter, tapi pengetahuannya tentang agama sangatlah dangkal. Kiranya video ini boleh mencerahkan teman-teman, jadi jangan asal percaya ketika seseorang itu menyatakan iman dia, atau dia berpindah dari agama yang lain, kemudian dia bersaksi tentang penemuannya. Lebih sering penemuan itu adalah penemuan yang tidak berdasar, atau data-data yang diungkapkan di sana tidaklah tepat. So, teman-teman, tetaplah waspada, tetaplah yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada jaminan untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.